warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, teman-teman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya Edi Suryo Darmawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ini adalah kuliah perdana atau course introduction dari mata kuliah Strategic Leadership and System Thinking. Di kuliah awal ini ikut tentang deskripsi dan learning objektifnya, kemudian scope session plan, lalu metode of learning, kemudian metode learning and evaluation-nya, lalu referensi dan reading material. Mata kuliah ini akan mendiskusikan tentang urgensi, fungsi, dan posisi dari strategic leadership and system thinking. Nah, saat ini tentu saja nanti kita akan sampaikan model yang seperti apa, kemudian bagaimana kita mendiskusikan komponen-komponennya, bagaimana sistem itu dibuat, kemudian bagaimana dipraktekkan, bagaimana terjadi. Yang manfaatnya adalah bagaimana kita bisa melakukan problem solving secara lebih sistematis, lebih komprehensif, dan tidak terjebak dalam pemahaman parsial atau memahami persoalan secara parsial, dan kita ingin melihat secara keseluruhan. Kenapa? Karena hidup itu saling berhubungan, saling bergantungan. Kan kemudian kita sendirian. Rumah sakit itu tidak sendirian. Rumah sakit itu selalu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, kebijakan yang mengatur, tentu saja manusia-manusia, baik itu sebagai pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit atau direksi rumah sakit, kemudian para dokter sebagai tenaga profesional di dalamnya, para perawat dan seluruh SDM di rumah sakit, kemudian berhubungan dengan berbagai mesin lain yang saling berhubungan, dan semuanya itu akan membangun relasi yang pada akhirnya akan mengarah kepada kualitas rumah sakit itu dan juga kinerja rumah sakit. Kalau kita lihat urgensinya dari leadership ini, maka pada dasarnya leadership itu adalah bukan sekedar posisi atau kewenangan ataupun legacy, tetapi bagaimana kita mengelola sumber daya diubah pada akhirnya menjadi kinerja, ya, from resources to performance. Bagaimana caranya? Setidaknya ada 4 hal. Kita mesti merencanakan dengan baik, mengorganisasinya dengan baik, siapa pekerjaan apa, kapan, di mana, dengan siapa, alatnya apa, waktunya berapa lama. Kemudian semua yang sudah diorganisasi itu harus diarahkan, dipimpin agar orang memiliki semangat yang sama. Ya, sehingga dia bisa kerja dengan sebaik-baiknya, mengarahkan seluruh potensi dan kompetensi yang dimiliki dengan baik, dan itu harus diawasi. Dan setelah kita harapkan, maka terjadi sebuah transformasi, ya, yang baik dari sumber daya yang dimiliki menjadi kinerja yang diharapkan. Ada sebuah buku menarik yang ditulis oleh John Maxwell, yang salah satu kutipan yang sering disampaikan adalah everything rise and fall on leadership. Betapa pentingnya leadership. Dan memang sejarah umat manusia juga menunjukkan seperti itu. Bahwa sejarah itu yang dicatat atau sejarah mencatat pada dasarnya adalah dari pekerjaan-pekerjaan, capaian-capaian, kinerja-kinerja atau kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh para pemimpin. Baik itu dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terbesar Nabi Muhammad SAW, semuanya memang adalah para leader. Kemudian para raja, para kaisar, dan tokoh-tokoh semua adalah leader-leader. Dan leader itulah memang pada akhirnya akan mengarahkan apakah kejayaan akan naikkan atau runtuh, itu semua adalah on leadership. Tapi tolong diingat, tidak ada tokoh yang sendirian, selalu ada pengikutnya. Makanya dibahas di sini adalah leadership, not only the leader. Di sini barangkali pentingnya leadership harus dimiliki sebagai sebuah kesatuan. Nah, di kutipan lain ada yang menarik juga, kata berikutnya ini, ya, kata Peter Senge, jadi leadership itu memang kesannya sangat personal, tetapi dia mesti bersama-sama dengan pengikutnya, bahkan mengembangkan pengikutnya.
barulah itu akan muncul sebagai seorang leader yang hebat. Jadi bukan sendirian. Ini adalah dalam konteks individu. Dalam konteks yang lebih besar juga saling berhubungan. Karena itu, mata kuliah kita sebut leadership atau learning organization, karena memang bukan sekedar individual learning. Ini benar-benar penting. Dan itu sudah dijelaskan oleh Peter Senge dalam bukunya The Fifth Discipline, disiplin yang kelima. Ada disiplin yang pertama itu adalah bagaimana kita menguasai pribadi kita, dan seorang leader biasa seperti itu. Khas ya, leader itu selalu jadi pioneer, bahkan mungkin dia menderita paling berat. Untuk apa? Untuk bisa mensejahterakan anak buahnya agar bisa mencapai tujuannya. Dan itu dia mesti menjadi pembelajar terlebih dahulu dibandingkan dengan pengikutnya. Kemudian memiliki mental model yang tujuannya tentu saja lebih baik, lebih sesuai dengan kondisinya. Dan setelah itu dia membangun visi yang bagus disampaikan kepada anak buahnya dan membangun tim kerja atau tim learning yang baik. Tapi itu tidak cukup, kata Peter Senge. Harus ada disiplin yang kelima karena hidup kita makin interconnected. Itulah yang disebut dengan sistem thinking. Nah, kita akan pelajari ini satu-satu. Nah, dalam konteks equality misalnya, kalau kita merujuk kepada Malcolm values seperti excellence, leadership itu menjadi yang pertama. Karena bagaimana kita mengembangkan rumah sakit yang berkualitas tinggi, sehingga nanti efektif, efisien, dan memberikan pelayanan yang terbaik, tapi leadernya tidak peduli, leadernya tidak meletakkan itu sebagai sesuatu yang strategik, kemudian dia invest kepada karyawannya, invest ke sistem yang dibangun, sehingga akhirnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi excellence-nya bukan sekedar leader excellence, tapi operation yang excellent. Service yang excellent dan bisa menghasilkan result yang excellent juga. Di sini pentingnya leadership dalam konteks pelayanan dan pengungsian dari masyarakat. Atas dasar itu maka kita akan susun session plan kita menjadi 14 session, dari mulai memahami tentang system thinking dan strategic leadership dari Peter Senge dan dari berbagai sumber lainnya, kemudian melihat apa yang terjadi saat ini supaya kita bisa menjadi organisasi yang bisa mengikuti perubahan. Perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan akan terus bergerak. Mengapa? Karena tidak ada di alam raya ini yang statis. Bumi kita berputar mengikuti matahari mengikuti galaksi, ya, kemudian galaksi Bima Sakti berputar juga mengikuti perputaran alam semesta ini. Semua bergerak. Dan pergerakan itu yang akan membawa perubahan. Jadi kalau kita diam, rumah sakit kita diam, rumah sakit kita ditinggalkan pasien, tinggalkan rumah sakit lain, dan bisa jadi disitulah mulai adanya keruntuhan dari rumah sakit kita atau organisasi kita. Terakhir, tentu saja juga kita mesti memikirkan bagaimana sebenarnya leadership pada era sekarang yang disebut dengan digital era, implikasi seperti apa, dan kita mesti membuat rumah sakit seperti apa. Ini adalah challenge atau leadership in real world pada akhirnya mesti deal dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia, termasuk perkembangan pengetahuan dan teknologi rumah sakitan, kedokteran, dan berbagai pendekatan manajemen yang ada. Segera mengingatkan teman-teman bahwa hidup kita itu ada kalanya kita selalu melakukan perbaikan again and again. Itu bagus, ya. Doing continuous improvement again and again is good, but it's not enough for the future. Masa depan itu kira-kira seperti inilah. Kita memiliki lilin, terus kita perbaiki. Tapi ingat, lilin tidak akan pernah berubah menjadi bola lampu. Kalau kita ingin memiliki sesuatu yang lebih besar, maka cara pikir kita harus diubah dengan cara lebih baru, dan cara kerjanya juga harus diperbaiki. Jadi, tidak cukup melakukan iteration atau quality improvement, tapi kita mesti melakukan innovation. Nah, disinilah tantangannya bagaimana hal ini bisa dilakukan, karena itulah tadi mengapa di dalam session plan kita tidak hanya strategic leadership dan ini, tapi juga ada hal-hal baru yang harus kita perkuat untuk supaya kita bisa terus-menerus menerapkan strategic thinking dan sebaik-baiknya di dalam pengelolaan. Ini sebuah sejarah yang jangan kita ulangi, sebuah tragedi, namanya tragedi of Nokia. Nokia dulu pernah jaya, sebelum tahun 2007 itu barangkali
semua orang mengatakan saat itu, Nokia adalah mobile phone yang paling keren. Hampir semua orang pakai itu kan. Kemudian datang BlackBerry. Dan sekarang Android mengubah segalanya. Inilah barangkali jangan sampai kemudian kita hidup tapi tidak relevan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Itu akan ditinggalkan. Termasuk rumah sakit kita tentunya. Dan pada saya diri kita juga. Kita harus mengupdate, menyesuaikan dengan kondisi perubahan itu. Nah, ini maka proses pembelajaran kita akan lakukan dengan student active learning, kemudian dikuatkan dengan case project study yang nanti bentuknya bisa penugasan individu maupun penugasan kelompok dan penugasan kelas. Kemudian field practice, nah saat ini masih situasi COVID, jadi kita bisa lakukan itu secara daring. Tapi kalau Anda para praktisi rumah sakit, Anda bisa melakukannya di rumah sakit sendiri. Ya. Itu bisa barangkali kita lakukan. Evaluasinya, kehadiran diharapkan itu adalah minimal 80% sesuai dengan standar Indonesia. Lalu ada tugas individu, tugas kelompok, lalu ada mid test dan final test yang diharapkan semua bisa mengikuti sehingga Anda bisa memahami bagaimana konsep, bagaimana model, pendekatan dari system thinking, dan bagaimana aplikasinya di dalam pengelolaan rumah sakit. Referensi yang barangkali bisa teman-teman baca, yang pertama tersedia dari Peter Senge, dengan berbagai variasinya, dan sudah banyak juga yang menulis, termasuk yang sudah berbahasa Indonesia juga ada. Beberapa buku tentang leader yang saat ini ditulis oleh John Maxwell. Pengembangan kemampuan misalnya yang ditulis oleh Renal Kasali. Pengembangan obsesi yang teman-teman bisa baca untuk menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana menerapkan strategi basic thinking yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan dari organisasi kita miliki dan juga tentu saja efektivitas dan kemanfaatan dari diri kita masing-masing. Saya kira itu untuk pengantar kali ini. Terima kasih banyak.